Di subuh inilah kemudian kita ditanya balik oleh Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan ayat-ayat tadi, termasuk dalam golongan mana kita yang hadir di subuh ini pada 3 bagian itu. Karena sholat berjamaah itu selalu memberikan kesan tersendiri. Jadi apa yang dibacakan oleh imam seringkali aktualnya itu beriringan dengan kebutuhan kita saat mendengar ayat itu. Jadi imam itu tidak mudah, Bu. Imam sholat ya yang saya maksudkan. Itu tidak mudah. Karena terkadang begini, kita sudah merencanakan satu ayat, satu surah yang mau kita baca, setelah waladhdallin bisa berubah. Ya. Karena nengok kadang ke jamaah dulu, lihat begitu kita mau mulai, siap-siapnya Fusilat, tapi wajah jamaah itu pada ikhlas-ikhlas. Akhirnya surat Al-Ikhlas itu. Ya. Nah, aktualisasinya saya ingin tunjukkan keistimewaannya dulu, baru nanti masuk ke detailnya. Lalu kenapa nanti ada hadis Nabi yang menguatkan itu dan men-challenge kita termasuk pada golongan yang utama. Ya. Yang pertama, kita coba di brainstorming dulu, coba digali dulu cara berpikir kita supaya benar menempatkan Al-Quran itu sebagai mukjizat, bukan sekedar kita bacaan. Ini bedanya nanti dengan bacaan-bacaan biasa dan juga dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Ingat, ada yang hanya sekedar wahyu memberikan penguatan tauhid, ada yang menjadi kurikulum hidup. Nah, Al-Quran ini bukan sekedar wahyu yang mengkonfirmasi keimanan kita, tapi di saat yang bersamaan menjadi kurikulum kehidupan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-185. Saking istimewa dan tingginya dipilihkan di malam terbaik, di hari terbaik, di bulan terbaik, oleh malaikat terbaik kepada Rasul terbaik. Malamnya saking pentingnya, suasana di malam itu dinaikkan semua jenis kebaikan sehingga amal soleh pun naik lebih dari 1000 bulan pahalanya. Itu nanti ada di Quran surah ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuh, kenapa pakai lailah tidak pakai lail? Kalau lail itu hanya menunjuk waktu, di waktu malam. Anda mau tahajud ambil sebagian waktu malam. Quran surah 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bi, dari sebagian malam waktu yang cukup panjang itu ambil sebagian untuk menunaikan tahajud. Jadi lail, layali, lela, lili, ya, lala itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Kalau pakai ta, lailah, berarti ada yang istimewa di malam itu. Karena itu begitu detil diksi Al-Quran itu, ayatnya ketika menampilkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Berarti ada yang istimewa di malam itu. Ya, saking istimewanya, malamnya berubah suasananya, berubah nilai pahalanya. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr. Bukan 1000 bulan ya, lebih dari 1000 bulan. Nanti bergantung kadar keikhlasan. Kalau yang berhitung 1000 bulan ya dikasihnya 1000 bulan. Ya, kalau tidak pernah berhitung, Allah berikan pahala tanpa hitungan. Harinya ketika turun itu Jumu'ah, menjadi sayyidul ayyam. Bulannya Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malaikatnya ketika menerima Al-Quran langsung berubah jadi sayyidul malaikah. Ya, Jibril, Ruhul Amin. Nabi ketika menerima itu menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Tidak ada yang menerima Al-Quran dalam suasana apapun kecuali berubah jadi istimewa. Rasulnya jadi istimewa, malamnya istimewa. Tadi Al-Qadar malamnya diberkahi. Nanti surahnya Ad-Dukhan, surah ke-44 itu ya. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Anda bayangkan. Kemudian turun di Mekah. Nah, ini yang mau saya tunjukkan keistimewaannya. Mekah itu jangan dibayangkan saat ini yang ramai, maju, banyak hotelnya dan sebagainya. Ini saya ilustrasikan ya, Bu. Pak, ini kanan, ini di kiri ini. Ini tisu biarkan saja. Ini lembah. Ya, ini lembahnya nih. Lembah ini kalau kita membaca dari segi sejarah, peta-peta masa lalu, itu tidak akan pernah keluar dari keterangan Al-Quran. Biwadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram. Tanahnya tandus, batuannya pekat, tumbuhan jarang tumbuh. Terisolasi keadaannya. Di situ ada yang mulia. Kalaulah tidak ada kemuliaan, al-bait, baitullah, kalau nggak ada Ka'bah ini selesai. Diliputi oleh padang pasir, Sahara yang luas. Ini diapit oleh 2 kekuatan besar. Di sini ada Romawi dengan imperiumnya, ya. Saking dahsyatnya Romawi, kalau Bapak Ibu nanti ada sempat waktu mengunjungi, itu terbentang Mediterania, ada laut besar Mediterania, dari Italia ke Libya, Tunisia, sampai ke Turki itu sampai sekarang, arsitektur bangunannya, peninggalan Romawi masih ada. Saya pernah cukup lama di Tripoli, di Libya,
Saya kunjungi daerah namanya Leptis Magna. Itu sampai sekarang kolosiumnya, beberapa bangunannya, pondasinya masih ada sampai sekarang untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Romawi masa itu. Punya peradaban, punya kekuatan. Samping kirinya Persia, Pak. Punya kekaisaran. Ini kan Al-Manar, ya, sifatnya kan manarah. Manarah itu apa? Menara. Menara itu apa? Itu dulu puncak salah satu nilai spiritual tertinggi Persia. Karena ketika mereka mau menyembah, menempatkan api di atas menara. Nanti di era Islam, ketika Islam masuk ke Persia, digantilah, tempatnya tidak dirubah, fungsi tempatnya dirubah. Diganti sebagai tempat azan, untuk menunjukkan bahwa setiap tempat penyembahan itu diarahkan kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, di sini ada Romawi, di sini ada Persia. Dua kekuatan besar. Pertanyaan saya, kenapa Qur'annya turunnya di tempat titik yang tadi disebutkan, yang tandus, yang peradaban belum muncul, yang penduduknya sebagian besar pada masa itu banyak yang berbuat kriminal, pemabuk banyak. Ini sering saya informasikan, pemabuk zaman itu yang pemula itu 5 kali sehari, Ustaz. Yang pemula loh, bayangkan yang profesional itu. Kalau ada pencuri, pembegal, itu nggak nanggung, sekampung begal semua. Difar itu kan kampung begal, Difar itu kampung begal. Tokohnya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu pemimpin para begal di kampung begal. Ya, nanti kelak masuk Islam, memperkenalkan diri, saya dari kampung begal dulunya. Maka ditambah al di depannya, ujungnya i, Al-Ghifari. Ya, jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung begal gitu loh. Ya, tapi nanti ada nilainya, belum selesai, baru setengah, jangan pulang dulu. Belum selesai. Kalau ada zina, zinanya khatam, semua jenis zina dikerjakan. Anda bayangkan tuh. Ya, membunuh itu sudah biasa. Tokoh-tokohnya dikenang sepanjang zaman itu. Kenang sepanjang zaman. Itu landscape-nya itu begitu. Ya, keadaan masyarakatnya demikian. Nah, Quran itu kenapa nggak turun di Romawi? Kenapa tidak turun di Persia? Kok turunnya di tempat itu yang terlihatnya tidak ideal? Maka Allah ingin menunjukkan keistimewaan Al-Quran dan keagungan dia. Yang bisa merubah tempat yang paling nadir dengan maksiat menjadi khairu ummah. Orangnya berubah jadi orang terbaik di zamannya, tempatnya berubah jadi paling makmur yang melintasi zaman. Dan untuk menutup klaim di kemudian hari, pantas Islam pernah maju turunnya di Romawi. Untuk menghilangkan klaim di kesempatan yang lain, pantas Islam itu hebat turunnya di Persia. Tapi ketika diturunkan di tempat yang paling rendah, belum ada peradaban, belum ada kemajuan, maka Allah ingin membungkam siapapun yang menyangkal keistimewaan Al-Quran. Dibuktikan di setiap zaman, Quran diturunkan di titik yang paling rendah di muka bumi, masyarakatnya paling kontroversial, maksiatnya paling banyak, bisa dirubah oleh Quran dengan satu kilatan yang luar biasa, menjadi manusia terbaik yang dikenang sepanjang zaman. Dan itu dulu orang berubah itu dengan ayat-ayat pendek, Pak, Bu. Ibu kenal Bilal bin Rabah? Ayo, kenal di mana tuh? Atau ya. Bilal itu kan hafalnya baru Al-Ikhlas coba. Tapi kekuatan Al-Ikhlas itu bisa menajamkan hatinya, pikirannya, dan memberi kekuatan pada fisiknya. Diseret oleh tuannya ke tanah lapang yang luas, dalam suasana panas yang tidak biasa. Saya ilustrasikan ya, panas di kita ini masih ada uapnya. Jadi kalau panas kita keluar keringat. Di Timur Tengah itu uapnya tipis, kalau betul-betul panas bisa hilang uap. Kalau hilang uap bukan keringat, itu langsung berubah jadi hitam. Karena uapnya tipis. Jadi kalau Anda simpan kerupuk, kalau di sini mengkerut, di sana terbakar. Ya. Dipanaskan batu, disimpan di dadanya, dalam suasana panas dicambuk, dikatakan irtad. Jawabannya apa? Ahad. Irtad, ahad. Irtad, ahad. Ya, kamu murtad, ahad. Enggak, Tuhan saya esa, qul huwallahu ahad. Itu kalimat satu kata di surat Al-Ikhlas menajamkan hatinya, menguatkan pikirannya, memberikan semangat luar biasa pada fisiknya. Dan datang anugerah Allah. Umar itu cuma 2 huruf berubahnya. Siapa Umar sebelum masuk Islam tuh? Anda paham semua, baca sirahnya, baca sejarahnya. Jangan dilihat Umar sekedar setelah masuk Islamnya, lihat perubahannya. Bagaimana Al-Quran merubah pribadi seseorang menjadi istimewa. Itu kedahsyatan Al-Quran. Umar kan dulu luar biasa sebelum masuk Islam, bahkan berkeinginan membunuh Nabi kan. Di perjalanan yang sangat luar biasa, sebelumnya Nabi doakan di antara 2 Umar kan, memohon pada Allah kebaikan. Di perjalanan hanya mendapatkan informasi saudarinya masuk Islam. Saat sampai ke tempatnya hanya terdengar 2 kalimat dulu tuh, Toha. Anda bayangkan, Toha itu menajamkan sanubarinya, merasakan frekuensi getaran yang tinggi, itu memperlemah semangat buruknya, tiba-tiba tergetar dan berubah jadi baik.
Cuman dengan Toha jadi mulia. Anda sudah Al-Kahfi, sudah Yasin, sudah Baqarahan tuh. Belum bisa berubah juga. Nah ini faktornya apa? Sudah namanya Toha gitu kan? Misal, mohon maaf nih. Gitu. Ini apa yang salah? Nah ini yang kita ingin gali di kesempatan subuh kali ini. Kenapa orang dulu mendapatkan cahaya Quran begitu dalam dan merubah tampilan jadi istimewa dan langsung turun kesaksian Allah. Yang mahal tuh ini. Nanti pindah ke Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Persaksiannya langsung menggunakan bentuk fi'il madhi untuk memberikan inspirasi mudhari. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini mahal kalimatnya. Ya, kalian itu benar-benar umat terbaik yang pernah terlahir dan berkehidupan di muka bumi. Jadi teladan. Nah, bagaimana mereka menjadi umat terbaik itu? Ketika mengambil spirit dari Al-Quran dan menerapkan kurikulum yang ada di Al-Quran pada kehidupannya. Jadi Al-Quran itu saking istimewanya bukan sekedar bacaan Pak Ibu. Membaca itu adalah membuka pintu untuk mengetahui isinya. Anda bagaimana bisa tahu ada informasi di majalah, di internet, Anda akses setiap hari itu kalau nggak bisa baca. Jadi baca itu hanya instrumen, hanya alat supaya mengetahui kabar. Setelah tahu, kan kita memberikan pandangan kan? Ya, memberikan sikap. Lalu kita bersikap tuh. Oh, tahu hari ini ada pelantikan presiden baru misalnya. Baca tuh. Lalu kita berdoa, kan itu kan sunnah ya? Harus kita berdoa. Semoga Allah berikan kebaikan, Allah berikan bimbingan, berikan kemakmuran pada negeri ini, berikan hidayah. Itu yang ditampilkan. Kan itu hadisnya begitu. Ya kan? Khiyaru a'immatikum di hadis Muslim, man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Kalau Anda menginginkan sosok yang terbaik, Anda mendoakannya supaya ada getaran pada jiwanya, nanti tertanam ya iringan doa itu pada dirinya untuk berbuat kebaikan. Hah? Itu kan respon. Dari mana tahu bisa begitu? Karena baca. Nah, Al-Quran itu nanti ada 3 level. Level bacaan, level pemahaman, level pengamalan. Saat membaca itu untuk tahu isinya, untuk dipahami. Makanya kalimat pertamanya Iqra. Iqra itu belum menuntut paham dari qiraah. Ya, ketika ada qiraati, ada Iqra dan turunannya, kan kita tidak diminta memahami. Di mana-mana orang baca pertama kali itu untuk bisa baca, tidak dituntut paham. Itu hukum standar. Coba lihat di TK itu, TK Aisyah di sini. Ya, begitu mulai baca kan demikian. Ini Bapak Budi, ini Budi, ini Ibu Budi, ya, ini anak Budi. Kan nggak pernah ditanya siapa itu Budi. Tinggal di mana Budi? Kan tidak begitu. Iqra juga sama. A fata a fa fata fa lam doma u lu apa lu gitu kan? Kan gitu aja. Ya, aba kharaja wa dakhala, kan begitu aja. Kan tidak pernah ditanya apa pemaknaannya untuk bisa baca. Setelah itu memahami. Maka pindah ke tilawah. Saya ulangi, pindah ke tilawah. Tilawah itu Bapak Ibu sekalian bukan sekedar baca, tapi membaca, memahami apa yang dibaca. Setelah periode Nabi diisi dengan wahyu, setelah itu dialihkan tahapnya dari qiraah ke tilawah. Ketika ada praktek ibadah dan muamalah, langsung berubah jadi tilawah, bukan qiraah lagi. Ya, contoh, sholat ini. Sholat itu ketika ayatnya turun, berupa perintah penunaian, itu iringan kalimatnya bukan qiraah lagi, tapi tilawah. Buka Quran surah ke-29, Al-Ankabut ayat ke-45. Saya yakin umumnya jamaah hafal tengah-tengahnya, tapi awalnya jarang dibaca. Ini yang tengahnya nih. Innas salata tanha. Apa awal ayatnya? Tuh kan? Awal ayatnya utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu kata perintah dari kata tilawah. Tala yatlu tilawatan utlu. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah terkumpul wahyu ada perintah ibadah, utslu. Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kenapa turun qiraah di awal Iqra bukan utslu? Karena qiraah itu hanya perintah untuk menghadirkan apa yang diingat atau membaca yang di hadapan tanpa menuntut memahami apa yang dibaca itu. Kenapa wahyu pertama itu Iqra bukan utslu? Karena Nabi Muhammad itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Gitu. Salah kalau tilawah di awal utslu, itu menunjukkan ada bacaan. Makanya Nabi mengatakan, Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, saya nggak punya hafalan, saya nggak pernah sekolah, saya nggak punya guru. Kenapa dibuat Nabi itu oleh Allah ditetapkan ummi? Untuk menunjukkan Qur'annya orisinil bersumber dari Allah. Litakidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan Nabi itu seorang ummi, untuk menunjukkan pada semesta bahwa Al-Qur'an itu orisinil firman Allah, tidak ada campur tangan Nabi Muhammad di dalamnya. Sehingga lepas dari sifat-sifat karya manusia.
Ya, lepas. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Ya, ada karya manusia di dalamnya. Nggak bisa dibuktikan, makanya di-challenge balik oleh Quran. Semua sifatnya beda. Karena bukan makhluk. Kalamullah. Ya, coba contoh begini ya. Contoh aja, sederhana aja nih ya. Sederhana nih. Semua bacaan karya manusia, sebagus apapun, itu akan ada sifat manusiawi di dalamnya. Contohnya, interaksi yang panjang membuat kita bosan. Anda ada buku bacaan bagus sebagus apapun, Anda baca sekali, bagus. 2 kali, senang. 3 kali, bosan. Sudah tahu isinya. Ya kan? Coba lihat Quran. Sehari, ibu baca Quran sehari berapa kali? Sekali? Sekali. 2 kali? Sekali aja. Berarti ibu sholat subuhnya 1 rakaat, yang lain nggak sholat. Kita baca Quran tuh minimal 17 kali sehari. Nggak pakai enggak. Al-Fatihah itu Al-Quran bukan? Al-Quran. Al-Fatihah itu Al-Quran, Ummul Kitab, intisari Al-Quran. 17 kali kita baca. Kalau Anda baca cuma 16 kali, berarti subuhnya cuma 1 rakaat. 17 kali, tapi kan nggak pernah ada orang bosan baca Fatihah. Ada orang mengadu, memohon pada Allah, ya Allah, kalau bisa ganti jangan Fatihah, bosan? Nggak ada. Nggak ada orang pusing, tidak ada orang bosan. Itu keluar dari sifat-sifat kemanusiaan. Ini menunjukkan mukjizat. Yang kedua, karena interaksi dengan mukjizat itu bagian dari ibadah, maka setan terlibat. Kalau bukan ibadah, setannya nggak terlibat, paling sedikit. Anda baca Al-Quran ya, bukan Al-Quran. Ya, baca Quran itu begini bisa 1 jam. Internetan nggak sadar 1 jam 2 jam baca berita, ya kan? Indonesia menang lawan Cina, menang lawan Cina, menang lawan Cina, menangis kan? Kalah 2-1, ya kan? Bisa 2 jam tuh, ya bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam baca Al-Quran 10 menit ngantuk Anda. Nggak percaya silakan tuh. Ya, baca surat Al-Fajr, baru masuk ayat 27 tuh, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Ngantuk Anda tuh. 10 menit tuh, kenapa? Karena ada yang terlibat. Di luar interaksi kemanusiaan, setannya masuk. Gak ada punya sifat seperti itu. Setiap hurufnya, setiap kalimatnya. Dan yang dahsyat di Al-Quran itu ketika tersusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua isinya topik kehidupan ketika diurutkan dari manusia belum terlahir sampai meninggal sampai pulang kepada Allah. Bahkan para ulama membuat topik yang paling luar biasa sekarang, makanya diletakkan sebagai panduan detil dari turunan Al-Quran. Kenapa Sahih Al-Bukhari? Karena Imam Al-Bukhari mengurutkan topik-topik dalam Al-Quran disertai tafsir ringkas dari hadis Nabi menjadi panduan kehidupan. Ini yang belum banyak disadari oleh umat Islam. Tahunya kitab hadis saja. Padahal kitab hadis itu dibagi 4. Kualifikasinya ada 4. Ada jami', ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Beda, cara mengaksesnya beda. Kitab Imam Al-Bukhari itu disebutnya dengan jami', bukan sunan. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Coba ulangi. Nah, karena terlampau panjang kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Asalnya kitab Jami'. Jami' itu kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema kehidupan secara umum. Makanya dimulai dengan kitab Bad'ul Wahyi, legalitas seorang nabi. Setelah itu Kitabul Iman, cara menguatkan iman. Setelah itu Kitabul Ilmi, cara mendapatkan pengetahuan. Ada berapa? Beliau menyusun 97 topik tentang kehidupan. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang tema kehidupan, yang petunjuknya tersambung sampai ke Nabi, dan dipraktekkan dalam keseharian Nabi, jadi jalan hidup, wa sunanihi wa ayyamihi, baca kitab saya. Itu kata Imam Bukhari itu. Diurut. Itu bukan cuma hadis di dalamnya. Topik ilmu, ayatnya apa, subtopiknya apa, ada subtopiknya. Dari mulai cara mencari ilmu, cara menghafal, menjaga hafalan, sampai mencari hari yang sesuai untuk belajar. Coba, ibu kan ada pengajian ibu-ibu kan? Ada ya? Hari apa biasanya? Pertanyaan saya, Nabi milih hari apa untuk ngajar ibu-ibu? Itu ada bu, ada sunnahnya. Sampai ketika ibu-ibu datang kepada Nabi, ya Rasulullah enak laki-laki ya, belajar hadis gampang, pengen ini gampang. Kami bagaimana? Kata Nabi, tetapkan hari A di kediamannya si B. Membahasnya ini. Datang ibu-ibu bawa anak, langsung direspon oleh Nabi. Nabi langsung komen bu. Dan sahabat-sahabat perempuan langsung like and subscribe. Nggak komen lagi. Ya, begitu bawa anak, kata Nabi, seorang ibu yang kemudian mendedikasikan pengabdiannya untuk merawat anaknya supaya dekat dengan Allah bima ma'na fit tafsir, ya, maka anak-anak itu akan menjadi hijab baginya di akhirat kelak dari neraka. Seorang ibu datang bawa 2 anak, ya Rasulullah kalau 2 bagaimana? Karena yang Nabi sebut 3 kan tadi. Ya Allah, ya Rasulullah saya 2. Kata Nabi, isnaini. 2 pun begitu, 2 pun begitu, 2 pun begitu. Disebutkan detil, langsung solutif. Berdasar kebutuhan. Nah ini yang jarang kita tampilkan sekarang. Jadi kalau ngaji Al-Bukhari itu,
Kalau Anda ingin bahas tahu dari awal sampai akhir, boleh. Tapi kalau ingin efektif, keluarkan apa profesi Anda, kegiatannya apa, nanti keluarkan topiknya. Contoh begini, ini ada pedagang, pebisnis. Tidak harus semua dibahas. Topik bisnis keluarkan. Pernah nggak ngaji ayat Quran yang membimbing bisnis itu apa? Hadis-hadisnya apa? Keluarkan Kitabul Buyu'. Bimbingan dari Al-Quran dan hadis mengantarkan pada bisnis yang sukses dan membahagiakan. Tidak pernah ada sahabat, tidak pernah ada tabi'in, dan orang-orang sukses yang kita kenang sebagai orang kaya luar biasa, yang mengamalkan petunjuk itu dalam pekerjaannya, kecuali dagang dan bisnisnya tidak pernah kembali modal. Selalu kembali untung. Tidak pernah kembali modal, selalu untung. Ya, saya mengatakan ini karena saya meriset, Pak. Saya riset, Abdurrahman bin Auf itu pernah saya riset. Dari mulai modal pakaian, mempraktekkan petunjuk bisnis dalam Al-Quran, dipraktekkan petunjuk nabinya, jadi orang paling kaya di masanya, yang kalau kita hitung valuasi hartanya, nilai hartanya di era sekarang, itu saat meninggal mewariskan 14.000 triliun. Gitu. VOC aja sampai 11.000. VOC itu konsorsium. Ya, saya tahu karena pernah menduduki markas VOC di Belanda 20 menit tuh. Waktu ke sana kita riset itu konsorsium 11.000. Abdurrahman bin Auf satu orang itu 14.000 triliun. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, asetnya masih ada sampai sekarang. Anda kalau umrah lewat itu, ya, jalur itu pasti melewati satu hotel warnanya krem, itu tulisannya jelas wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wakaf. Bisa nggak Anda membayangkan dari satu sumur, ada kebun di situ, satu sumur diwakafkan, lalu berganti masa dialihfungsikan, itu sekarang jadi hotel. Dibukakan akun di Bank Saudi atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Setiap ada penghasilan dimasukkan ke situ, disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Orangnya sudah wafat 15 abad yang lalu, nggak ada orangnya, akunnya ada. Kita orangnya ada, akunnya nggak ada. Mari cek. Nah, itu yang merubah itu apa? Al-Quran. Sehingga sahabat itu, mereka punya passion, punya bakat, dialirkan dan jadi pilihan. Kan 4 ya, Anda tinggal lihat di 4 ini. 1 kedudukan, ilmu, yang kedua 3 harta, yang keempat tenaga. Anda mau pilih yang mana? Tentukan salah satu. Tentukan salah satu dari 4 ini. Ya, di kedudukan silakan. Ya, dari yang paling tinggi misalnya dari presiden, jadi gubernur, jadi wali kota sampai ke bawahnya terus gitu. Nanti lihat belajar pedomannya bagaimana jadi pemimpin yang baik, turunkan. Maka di situ kita punya tokohnya, ada Abu Bakar, ada Umar dan turunan-turunannya, sejahtera. Setiap di copy paste di generasi setelahnya makmur. Karena memang tidak dibatasi di waktu tertentu. Silahkan Anda cek. Di era Umar bin Abdul Aziz, kan bukan eranya sahabat. Hebat juga. Luar biasa juga. Sampai masa keemasan dibawa. Terbalik ketika Qur'annya ditinggalkan, malas ngajinya, hadisnya jauh, selesai. Jatuh. Silahkan cek dalam sejarah. Masa-masa keemasan, orang-orang Islam pada masa itu ketika dekat dengan Al-Quran. Ulamanya masih didengar, dijaga, diamalkan, ilmuwan makin banyak, sampai ke Andalusia, sampai di Iberia, sampai Mensibua, sampai disebutkannya peradaban Islam di Spanyol, peradaban Islam di Portugal, peradaban Islam di A, B, C, dan sebagainya. Kapan? Ketika dekat dengan Al-Quran. Ketika Qurannya mulai jauh, mulai sibuk dengan dunia, jatuh. Nah ini yang mau saya tekankan di bagian yang pertama. Ilmu, silahkan, kita punya tokohnya. Ada Ali bin Abi Thalib. Ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Kemudian di babnya apa lagi? Harta, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada Thalhah dan sebagainya. Bab tenaga siapa? Ada Bilal bin Rabah. Apa Bilal pernah dikenal sebagai crazy rich di zaman Nabi? Tidak. Bagawan pengetahuan? Tidak. Punya kedudukan? Tidak. Apa pekerjaannya? Adzan. Tapi pernah nggak Anda mendengar begini? Bilal cemburu pada hartanya Utsman? Pernah? Tidak. Bilal cemburu pada ilmunya Ali? Pernah? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah memutuskan pilihan. Saya memilih yang ini sebagai bekal pulang kepada Allah. Jadi nggak ada cemburu pada yang lain karena punya jalan hidup. Saya memilih adzan. Kenapa? Karena saat adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai Nabi komen, aku mendengar suara tapak kaki Bilal itu di taman surga. Dan dari teriakannya itu dipanjangkan lehernya, kata kiasan. Maksudnya diberikan keutamaan dari suara adzannya. Bilal begitu dengar, adzan aja saya udah ke surga. Ngapain saya capek kayak Utsman itu kan? Makanya beliau pilih itu, jadi kebanggaan. Anda bayangkan, setelah Nabi meninggal, itu dikejar-kejar, dicari Pak, Bilal ada di mana? Sembunyi mempertahankan passionnya. Sembunyi, ditawari ketua Mahkamah Agung. Tuh. Anda bayangkan, itu kan penawarannya tinggi, itu hakim agung tertinggi, ditawarin, ngumpet di pedalaman. Akhirnya karena nggak bisa, bagaimana dirayunya? Adzan aja deh. Baru mau datang. Jadi, tapi begitu sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pingsan. Karena membayangkan kenangan bersama Nabi, membayangkan keutamaan. Ini balik lagi. Jadi kebanggaan.
Itu kalau diolah Ustaz Fatur ya, di Majlis Tabligh itu jadi fikih marbot. Bangga sebagai seorang muadzin. Ya, dan sudah khatam. Jadi nggak berpikir yang lain lagi. Rizki kan sudah teratur. Asal Anda bergerak, Allah kirimkan. Profesi itu kan cuma perbedaan dalam mencarinya saja. Yang dosen, yang arsitek, yang dokter, itu cuma perbedaan dalam mencarinya. Kuota rizkinya teratur. Walladzi qaddara fahada. Telah ditetapkan, diberi petunjuk, tinggal ikhtiar, rizki dapat. Jadi biasa-biasa saja. Orang dulu tuh biasa-biasa saja, menganggap Abdurrahman bin Auf biasa-biasa saja. Kata Nabi, ya, ini kalimat yang sangat viral ini. Kalimat sangat viral. Beliau itu tidak khawatir dengan orang Islam yang kaya, karena kaya itu biasa saja. Yang khawatir itu yang tak mampu memanage kekayaannya. Jadi biasa-biasa saja, tidak usah berlebihan. Sama saja dengan yang ngambil tenaga, dengan yang ngambil ilmu, dengan yang ngambil kedudukan. Yang membedakan cara memanage, cara mengolahnya. Kalau kita punya fikihnya jadi kebanggaan. Oh, Bapak cuma adzan? Iya. Saya punya sanad ke Bilal bin Rabah. Bacakan hadisnya. Dan itu kan jadi kebanggaan tersendiri. Fikihnya ada, jalannya ada. Nah, ini yang ingin saya tekankan dari nilai-nilai Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari satu hadis. Dari motivasi ini, kita evaluasi dulu. Sejauh kita membaca Al-Quran. Atau bahasa paling tepatnya gini, sepanjang. Karena di sini di sepanjang nih. Sepanjang kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagian mana yang sudah menjadi manar? Mana yang sudah mencerahkan kehidupan kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Yuk kita lihat dalam hadis Nabi, tercantum di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 5027. Kita mulai dari hadis ini. Ini tadi saya pengantar ya, baru mukaddimah nih. Ini isinya ini. Jadi saya mulai gambarkan landscape-nya dulu supaya terbayang, oh dulu orang baca Quran begini, berubah jadi begini. Kalau kaya betulan, levelnya tertinggi. Kan ada 3 levelnya, masih ingat? Kaya banget, kebangetan kayanya. Nah ini kok levelnya paling tinggi gitu. Kok bisa orang jadi paling kaya? Kesibukannya hanya menyantuni aja. Gitu kan? Kok bisa orang ilmunya banyak, saking banyaknya hampir semua ilmu bisa dikuasai. Dan seterusnya. Maka kita mulai dulu dari Al-Bukhari nomor hadis 5027, 5027. Kita mulai dari sanad dulu pelan-pelan supaya kita bisa tahu bagaimana cara ulama memahami hadis, memaknai dan mengamalkannya. Saya senang kalau di hadis itu ada sanadnya baru ke matan. Ya, jadi nanti kita bisa belajar, oh kenapa si fulan? Ini nanti turunannya di kitab Musnad. Ya. Al-Bukhari menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Karena Imam Al-Bukhari tidak ketemu dengan Nabi SAW. Menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Saya highlight ini. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berarti jalurnya agak banyak dari Nabi SAW. Beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik. Rawahul Bukhari. Bapak Ibu, hadis itu disebut hadis secara umum kalau memiliki 2 unsur. Unsur ini seperti sayap burung. Satu sayap bermasalah, dia nggak bisa terbang. Satu bagian dari 2 unsur di hadis bermasalah, kualitasnya menurun. Bahkan bisa menjadi masalah untuk tidak diamalkan. Pertama disebut sanad namanya. Apa namanya? Sanad. Transmisi orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dicari sampai kepada Nabi sumber pertamanya. Itu keunggulan dalam Islam. Dari mana dapatnya? Si fulan sampai ke Nabi. Dan itu pun ada 5 syarat lagi, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan setiap orang bisa klaim. Ya. Syaratnya 5. Mattasala isnaduhu binaqlil 'adl dhabiti 'anil 'adl dhabiti min ghairi syudzulin wala 'illatin qadihatin. Harus tersambung. Orangnya mesti adil kualifikasinya, mesti dhabit. Ya, adil itu nanti timbangan pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang kedua dhabit, hafalannya kuat. Kuat itu nanti tidak berubah titik jadi koma, jadi muttarib hadisnya. Turun kualitas, bisa jadi hasan. Cuman titik koma. Ingatannya mesti konsisten, ya. Mesti konsisten ingatannya. Nah, kemudian setelah itu terus sampai tidak boleh ada aib pada orangnya, dicek dulu. Kalau misalnya suka ngarang-ngarang gitu kan, itu nanti hadisnya bisa ditolak karena sulit dibedakan mana karangan, mana hadis. Nanti ada 3M, ya, mungkar, matruk dan maudhu'. Ini secara singkat saja dulu. Tentang hadis dhaif jiddan, hasan, munqati' misalnya, mu'dhal dan sebagainya, itu masalah sanad. Jadi kalau Anda dengar hadisnya dhaif, itu berarti sanadnya yang bermasalah. Kenapa harus dicek orangnya? Supaya tidak ada fitnah pada isi hadisnya. Pantas orangnya begini, yang meriwayatkannya saja tukang mabok misalnya, gitu ya. Makanya dicek dari awal, kualifikasi orang yang mesti benar, terhormat karena yang disampaikan dari sosok yang paling terhormat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini hikmahnya,
supaya kita belajar cara bagaimana orang ini menerima hadis. Seperti apa perjuangannya, bagaimana merubah hidupnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meneladani sesuai dengan profesi dan aspeknya, tinggal ambil orang itu. Kitabnya namanya Musnad, Bu. Yang paling populer Musnad Imam Ahmad. Contoh, Anda pengen punya anak pintar yang hebat ilmu, ahli Quran, belajar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu bagaimana cara belajarnya? Maka bisa dilacak dari hadisnya, 2000 hadis. Cek Musnad Ahmad, gimana perjalanan hidupnya. Sampai jadi mufti di usia 13 tahun. Ibu perempuan di Aisyah, berapa banyak ibu sudah ngaji hadis-hadisnya Sayyidah Aisyah. Orang tahunya beliau istri Nabi. Lupa kalau beliau itu seorang mufti perempuan. Lupa kalau beliau ahli kedokteran. Itu lihat figurnya, ahli kedokteran. Itu Sayyidah Aisyah. Seorang mufti, seorang pengajar, seorang dosen di kalangan sahabat. Sayyidah Aisyah. Sayyidah Fatimah itu perawat, Bu. Nurse. She was nurse. Ya, beliau seorang perawat, ahli di bidang perawatan. Itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Berapa hadis yang diriwayatkan? Antum seorang apa? Cek aja profesinya apa, lacak di kitabnya. Lihat bagaimana perjalanan hidupnya, keluarkan hadis-hadisnya. Begitu cara kita mendalaminya. Nah ini Abu Abdurrahman As-Sulami, ini sosok orang yang paling banyak terlibat dalam periwayatan hadis-hadis terkait Al-Quran. Jadi kalau ada yang mau ngaji, mau menghafal Quran dan sebagainya, ini contoh paling ideal, tersambung dari tabi'in, itu Abu Abdurrahman As-Sulami. Perhatikan komentarnya. Akhadtul Qur'ana an aqwamin. Saya itu kalau belajar Quran, saya belajar dari sekelompok orang-orang dari kalangan sahabat. Bukan satu dua guru. Ini menunjukkan satu, Al-Quran butuh guru. Nggak bisa sembarangan. Baca saja butuh guru, apalagi paham. Baca butuh guru. Karena Al-Quran itu unik. Ada yang dibaca biasa I, tiba-tiba jadi E. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ada yang biasa alaihi, jadi alaihu, alaihullah. Ya. Hurufnya sama, harakatnya bisa beda. Alif lam mim dengan alam. Kalau kita nggak tahu harakat, gimana cara bedakannya? Panjangnya, pendeknya, dan sebagainya. Mesti ada guru. Itu keutamaan Al-Quran, sehingga terjaga antara bacaan, hafalan dengan tulisan, saling mengkonfirmasi. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang paling menarik nih. Saya belajar itu tidak pernah melampaui 5 ayat, paling banyak pun 10. Lalu saya pahami, diajarkan oleh para sahabat, ini artinya ini, maknanya ini, artinya ini, maknanya ini. Maka kami belajar Al-Quran dengan bacaan, ilmu, dan amalnya sekaligus. Manhajnya. Nanti standar perubahannya apa? Disebutkan dalam hadisnya, baru kita masuk ke hadis. Jadi yang pertama, kalau pengen ngaji dari bacaan mesti ada guru. Ya, makanya dulu itu dikodifikasikan oleh para ulama, dihimpun jadi tajwid namanya. Tahsin belum ada dulu, adanya tajwid. Karena kalau sudah tajwid, itu tidak mengharuskan ada tahsin. Ya, awas catat kalimatnya. Apa tajwid definisinya? Ada kitab namanya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Itu kecil tipis tapi maknanya dalam. At-tajwidu lughatan al-isyanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yu'rafu bihi haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dhalika kat tarqiqi wa tafhimi wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatuhu bulughun nihayati fi itqani lafdhil qur'ani alamatu luqiyya min al-hadrati nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani 'anil khata'i fi ada'i kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Tajwid itu singkatnya menghadirkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukumnya seperti diajarkan Nabi. Jadi kalau mengajar Anda guru Quran, ajarkan yang baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, bacaannya bagus, ya sudah tahsin. Kenapa ditahsin? Karena diajarkannya tidak baik dan benar atau kurang baik dan benar. Nih, saya kasih rahasia. Kan setiap tempat kemarin ada satu rahasia ya. Di Sidoarjo rahasia, kan? Surabaya kemarin Al-Badar rahasia. Di sini saya kasih rahasia antara kita saja nih. Quran itu kalau dibacanya benar, itu Anda sekaligus belajar tajwid untuk memudahkan bacaan berikutnya. Ibu 20 ayat saja benar, itu kesananya akan mudah bacanya. Sampai ayat 72 benar, tinggal gharib muskilah, tinggal alaihu, tinggal tahu tempatnya aja. Yang lainnya semua akan benar. Tapi kalau Anda nggak sabar, pelan-pelan, itu Anda akan dikoreksi 6.236 ayat. 30 juz. Jadi kalau dapat guru yang bagus, ketat dari awal, bersyukurlah pada Allah. Karena dia memudahkan Anda. Cuman 20 ayat dulu aja, setelahnya kesananya gampang. Ini saya ambil contoh ya. Saya langsung ke Al-Baqarah saja untuk memudahkan. Ayat 2 aja ya. Kan alif, lam, mim mewakili makharijul huruf dari bawah ini. Ya, adnal halaq, di sini ada A dengan H. A, nggak ada sekatnya. Kemudian terus sampai dengan kelam, ke lidah, sampai ke bibir mim. Baik ya? Perhatikan. Dha. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Saya tanya Bu sebentar, antara dza dengan da, dza dengan da, paling susah mana? Hah? Dza atau da? Dza. Dza atau da? Da. Baik, perhatikan baik-baik. Itu dua digabungkan. Da itu paling mudah karena tinggal meledakkan, ledakan dari dalam. Qunbulah dikeluarkan dari dalam, keluar. Da, 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 da. Jadi nahannya di sini. Makanya disebut qalqalah. Ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Ya kan? Da, da. Tapi da tahan dulu sedikit dengan gigitan ini, gigi awal belajarnya. Lidahnya gigit sedikit. Da, 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 da. Ya, nanti pulang dari sini Pak. Da, 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 da. Dari mana Pak? Da. Ya? Yang mau saya katakan bukan itu. Setelah Anda lancar da dan bisa bedakan dengan da, dzalika da huda, dzalikal kitabu la raiba fi huda. Setelah bisa bedakan da dengan da, dipindahkan da ke dzi. Ayat 3-nya dzi. Alladzina. Dzalikal kitab, ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, Anda sudah lancar da dengan dzi, da dzi, da dzi, da dzi, sering tertukar dengan za. Kan 3 itu tuh sering bertemu tuh. Da, kemudian za dengan za. Ya, setelah lancar za, dzi pindah ke za. Z. Maka disatukan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaq za muncul. Setelah tahu za ketemu zi. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima zi. Za jadi zi, za zi, za zi. Itu dilatih kita. Za zi, za zi, za zi, za zi, za zi, za zi, zi, za. Lancar lisan kita. Kalau sudah lancar ke situ, kesananya gampang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena sudah dilatih di awal, kesananya benar semua. Tapi kalau dibaik-baikin, dimudah-mudahin kesananya dari izazul jadi ijajul. Akhirnya dijilat-jilat. Kan jadi salah bacaan tuh. Ya? Paham sampai sini enggak? Jadi kalau kita teruskan bacaannya dengan benar, kesananya gampang. Sampai nanti ketemu antara tha dengan sa, ketemu semua. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Kalau udah sampai ayat itu ketemu semua huruf, kesananya lancar. Nah itulah tajwid. Nah, ini tingkat pertama bacaan. Jadi kalau ketemu guru yang ketat, bersyukurlah pada Allah. Dikirimkan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan kita. Saya dulu ngaji Pak, sampai kemudian ngaji riwayat itu. Saya dulu di Pasar Selasa di Tripoli, itu jaraknya lumayan. Pakai taksi datang, saya masih mendingan dapat 5 ayat Al-Baqarah di awal setoran. Ada teman yang kadang-kadang beberapa gitu cerita kisah, baru ta'awudz, a'udzu iqra ya bunai, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzu. Tayyib. Hasbuk ati bukra. Sudah ya, datang lagi besok. Anda nih dari sepanjang ya, sepanjang. Ngaji Ketuban misalnya. Ibu nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bu, dzu. Gigit sedikit, dzu. Cukup ya Bu, besok kesini lagi. Ibu datang lagi enggak? Guru yang bagus tuh placement test dulu tuh, kayak tupal begitu kan, dicek dulu suruh baca. Ternyata ketika baca satu ayat itu sudah bisa menganalisis kelemahannya apa saja di lisannya. Besoknya datang dijelaskan, dibimbing satu-satu. Itu yang melakukan itu dulu namanya Imam Nafi'. Punya 2 murid hebat namanya Qalun dan Warsh dari Madinah. Bu, kalau orang Madinah itu ganteng tidak? Ganteng, putih tidak? Masya Allah. Rambutnya lurus, hidungnya mancung. Masya Allah. Yang ini tinggi, kulitnya hitam, keriting rambutnya. Kemudian, ya mohon maaf, telinganya agak kurang mendengar dengan baik. Imam Nafi' itu. Tapi disebutnya Nafi' al-Madani dari Madinah. Kalau Quran sudah masuk pada diri seseorang, merubah segalanya, nggak ada semua timbangan fisik. Beliau itu keunggulannya satu, bisa melihat kesalahan orang dari gerakan bibirnya saja. Imam Nafi' al-Madani. Yang kedua, setiap beliau bicara, keluar harum dari mulutnya. Keluar, tercium bau aroma harum dari mulutnya. Saking dahsyat Quran dalam dirinya. Biasanya orang kan meninggal dulu baru harumnya tiba. Ini hidupnya sudah dengan Quran. Itu ketika bicara keluar bau wangi. Anda kalau ngaji riwayat tuh tahu tuh tentang Imam Nafi'. Punya 2 murid nanti Qalun dengan Warsh. Itu kalau sudah ngelihat muridnya baca, walaupun telinganya kurang mendengar dengan baik, cuma melihat tahu gerakan dari gerakan bibirnya. Nah itu cara baca. Setelah benar bacanya, pindah ke tilawah. Nah cara memahaminya ini yang mau saya katakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini poinnya. Saya cuma punya waktu sampai jam 6 ya. Supaya kita maksimalkan dengan baik. Terserah kalau Anda mau sampai zuhur silahkan. Saya jam 6 pamit. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari. Khairukum, standar 1.
Kalau Anda ingin mengecek berhasilnya tidak bacaan dan kajian Al-Quran, standarnya ini. Awas, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, sekali lagi ya, saya ingatkan nih. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jadi keistimewaan Quran itu bisa merubah dan mengangkat kita dari tidak baik menjadi yang terbaik. Lihat kalimatnya, dari belum baik menjadi yang terbaik. Kalaupun sudah baik, dinaikkan levelnya kepada yang terbaik. Maaf, khair itu baiknya bagaimana? Karena nanti ada 6 kebaikan di Al-Quran. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan, 5 salih, 6 birrun. 6 itu. 1 apa? Thayyib. Thayyib itu asalnya kebaikan fisik. Fisiknya sehat, fisiknya bagus. Makanya hubungannya selalu dengan makanan. Thayyib pertama di Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Bahasa singkatnya, hai semua manusia, silahkan konsumsi makanan, cari kerja supaya bisa makan dengan cara yang halal dan yang membaikkan untuk fisik, yang menyehatkan. Silahkan makan yang menyehatkan. 1 kalimat, 1 ayat ini dipakai, sehat tubuh kita. 1 ayat ini aja. Silahkan hobi apapun asal menyehatkan tubuh. Jangan konsumsi yang tidak menyehatkan. Nah ini thayyib. Jadi kalau nanya orang Arab, kayak halak ya akhi, dijawab alhamdulillah thayyib. Thayyib itu artinya apa? Fisik saya baik nih, sehat. Tapi ada orang fisiknya sehat, fisiknya baik, belum tentu dia punya sifat yang baik. Kan? Belum tentu punya sifat yang baik. Kan ada dulu tuh namanya thayyib. Fisiknya sehat, bagus, tapi kan 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak pulang-pulang dia. Nggak tahu apa masalahnya itu. Nah, ada orang fisik bagus, pakai jas, pakai dasi, tapi kok pencuri juga, penipu juga, tidak punya sifat baik. Ketika kebaikan fisik diisi dengan kebaikan sifat, maka berubah katanya dari thayyib menjadi khair. Jadi apa? Nah, Al-Quran itu bisa memberikan sinar pada diri kita sehingga mengaktifkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Kalau orang semua sifatnya sudah baik, jujur, sabar, rendah hati, itu sifat. Kalau sifat ini dikumpulkan seluruhnya menjadi takwa namanya. Ya, secara singkatnya itu takwa itu akumulasi, gabungan dari semua sifat baik. Kenapa setiap ada ibadah selalu bersanding dengan takwa? Karena ibadah itu menjadi stimulan ya untuk mengangkat semua sifat itu supaya keluar jadi baik. Barusan sholat kan? Apa ukuran keberhasilannya? Kalau pahala tergantung keikhlasan. Keberhasilan tampak dunianya itu dari kebaikan kita setelah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ukurannya itu. Nah, Quran ini harus merubah kita untuk menampilkan sifat-sifat baik yang nanti sifat ini diteruskan ke semua bagian tubuh kita. Jadi kalau masuk ke mata, mata lihat yang baik. Kalau masuk ke lisan, bicara yang baik. Kalau masuk ke telinga, dengar yang baik. Sampai ke ujung kaki. Quran itu begitu. Nanti dari sifat jadi sikap. Ketika sifat menjadi sikap, itulah ma'ruf. Makanya kebaikan itu diajak, kebaikan yang diperintahkan disebut ma'ruf. Ketika mengajak pakai khair, ketika diperintahkan pakai ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil. Kenapa ya'muru pakai ma'ruf? Karena nggak mungkin kita perintahkan orang kalau kita nggak pernah contohkan. Ayo ke masjid jamaah, kata bapaknya. Tapi bapaknya nggak pernah ke masjid. Anaknya bilang, bapak juga tidak. Abah juga belum berangkat. Karena itu menggunakan ma'ruf. Tak mungkin ada ma'ruf kalau tidak ada khair. Nah, Quran itu paling minimal, itu merubah pemiliknya untuk menampilkan sifat-sifat baik dalam dirinya. Itu semua standar. Mau Anda baca, mau Anda mengkaji, mau Anda menghafal. Kalau tidak merubah menampilkan sifat baik, maka standarnya itu belum tercapai. Anda silahkan hafal Quran 30 juz. Tapi kalau tidak merubah Anda jadi lebih baik, Anda gagal. Cuma lelah dalam menghafal. Qurannya cuma nyampe sini nih. Di lisan. Belum nyampe sini. Dari mana taunya? Ya, dari Quran sendiri. Surah berapa? Surah 35, Fatir. Ayat berapa? 32. Apa bunyinya? Coba cek paling kiri sebelah atas tuh. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini yang paling dahsyat tuh yang terakhir nih, fadlul kabir. Anugerah Allah itu. Apa itu sabiqun bil khairat? Jadi kalau orang ngaji itu setelah mengaji berubah sifatnya, terbawa kebaikannya dan dia ingin menampakkan itu dalam kehidupannya, cepat berubah menjadi lebih baik. Tapi jangan lupa ada orang, ini dari Quran sendiri, dia menghafal, dia baca, tapi setelah itu menjadi zalim. Karena salah cara belajarnya. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u kulli syai'in laisa fi mahalli. Ini apa? Gelas. Apa fungsi gelas? Menampung air untuk diminum. Ada gayung di kamar mandi, menampung air untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Itu orang zalim. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu. Dia khatam itu di lisannya, tapi nggak nyampe ke hatinya. Maka dia bisa mengatakan semua agama sama.
menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Zalimul nafsi. Quran tidak merubah dia menjadi lebih baik. Hafal ayat, la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Hafal ayatnya, khatam dibacakan. Tapi setelah kajian mencela. Saling tuduh, saling menjelekkan. Untuk apa? Quran mana yang dibaca? Bagaimana cara bacanya? Dulu orang belajar Quran dari mencela jadi mencinta. Dari memukul jadi merangkul. Ayatnya jelas, tampil. Ini kan jadi masalah. Dan bisa menjadikan Quran sebagai peluru untuk menyerang orang lain. Quran mana yang dibaca? Apa pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini terjadi. Dan itu diisyaratkan baik dalam Al-Quran dalam hadis. Ada pertengahan, level tengah, paket hemat namanya. Wa minhum muqtasid. Muqtasid itu baru mencoba memperbaiki. Ciri khasnya biasanya paket hemat ini mojok-mojok, nempel ke dinding, di tiang-tiang, baru ngulang-ngulang gitu. Ya, Mas jadi imam ya? Saya nanti saja yang lain dulu gitu kan. Ini paket hemat. Baru untuk pribadinya, bagus, baru tengah-tengah. Tapi yang paling bagus bagaimana? Ketika dia mencoba memahami menjadi lebih baik. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, dia perjelas. Kalaupun tidak baik, dia tinggalkan, dia jaga lisannya. Sehingga dia tidak berpotensi mengurangi pahalanya dengan perbuatan buruk yang kemudian terjadi. Baca Qur'annya, dapat pahala dengan keikhlasan. Setelah itu mencela, hilang bacaannya, hilang pahalanya, ditransfer kepada yang dicelanya. Hadis Muslim. Nah ini jadi PR kita sekarang ini. Ya, jadi jangan berharap dulu persatuan. Kalau menata diri pun belum maksimal. Bagaimana menjadi pribadi Qur'ani yang baik itu? Nah, jadi bagian pertamanya khair. Nah, cara belajar untuk sampai ke tahap itu bagaimana? Itu ada levelnya. Ya, kritik aja ada levelnya. Pedas level 1, pedas level 2, gitu kan? Manis level 1. Quran itu ada levelnya. Maka yang pertama, ta'allama. Belajarnya mesti ta'allum. Ada ta'allama, ada tafaqqaha, ada darasa. Itu beda. Ya, darasa ya darusu. Darsan wa dirasatan, tempatnya disebut dengan madrasah. Ngajinya yang benar ya, kembalikan ke kitabnya. Saya sampai sekarang masih ngaji, Bu, Pak. Sampai sekarang, kitab-kitab tuh baca. Saya kalau ngaji tafsir, itu kitab-kitab yang ada, itu saya beli dari kitab-kitab, saya jejerkan tuh. Dari yang klasik sampai yang kontemporer. Dari At-Tabari, Tanwirul Mikbasnya Ibnu Abbas, terus sampai ke yang Tahrir wa Tanwirnya Ibnu Asyur. Disertasi saya itu mengkaji tafsir 30 juz. Tahrir wa Tanwir, Al-Ilalun Nahwiyah, Inda Tahir Muhammad Tahir bin Ashur, min khilali tafsirihi At-Tahrir wa Tanwir. Itu dijejerkan tuh. Ada yang nggak ada tapi videonya ada, seperti Syekh Sya'rawi, jejerkan 1 2 3 4. Terus satukan. Nah, ini kitab yang kita tampilkan. Ya kalau mengandalkan terjemah, mengandalkan Google saja, repot nanti, nggak maksimal. Untuk memudahkan, nanti kita gambarkan. Makanya sering kadang-kadang ada papan tulis untuk menguraikan, supaya bisa divisualisasikan. Intisarinya ini. Itu dari kitab itu. Ya bukan dari YouTube, bukan dari Google. Ya, ngajinya bukan tabayatubu YouTubean, gitu kan? Tak-taka yutaktiku, tektokan, gitu kan? Fasbaka yufasbiku, Facebookan, gitu ya. Kita kembalikan ke sharaf. Kalau ngaji sharaf, nahu kita ngaji dari jurumiyah sampai alfiyah. Al-kalamu wal lafdzul mufidu bil waqti waqsamu thalatsatun ismun wa filun wa harfun wa amal ismun wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsi dan seterusnya sampai ke alfiyah. Ya, wala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Apalagi? Wala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakmilin syarafa wa asta'inu Allah fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwi yatuqaribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badda bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyya tabni mu'ti wa bisabkun haizun tafdila mustawjibun tana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firali wa lahu fi darajatin akhirah masuk kalamuna lafdhun mufidun kasdakim wasmun wa fi'lun thumma harfun kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal sampai terakhir 1002 bait. Itu tesis saya di S2. S2 saya itu alfiyah. S3-nya Quran. Jadi saya itu dari kecil mencintai Quran, memulai dari bahasa. Karena semua ulama mulai dari bahasa. Tidak mungkin tahu Quran dari kalau nggak berbahasa. Baru talaqi. Saya ngambil tafsirnya dari Al-Azhar, Syekh Al-Azhar, Syekh Tantawi Jauhari. Ngaji langsung dari beliau. Di Masjid Bu'oth waktu itu. Jadi pulang saya dihadiahi kitab tafsirnya Al-Wasit. Kemudian kita berangkat lagi ngaji fikih. Fikih ngaji di mana? Ada Syekh Wahbah masih hidup, saya ngaji dengan Syekh Wahbah. Alhamdulillah 2 guru saya ini terakhir kami bertemu sebelum meninggal di stasiun TV yang sama. Saya ngasuh kajian di stasiun TV Tawasul namanya di Libya. Itu Syekh Tantawi sebelum meninggal datang, kami di satu channel yang sama. Syekh Wahbah sebelum meninggal pun di channel yang sama. Kita ngaji 4 mazhab. Ngaji itu begitu. Nah, kenapa saya cerita ini? Saya mau cerita tentang kalimat hadis nabinya. Kalau kita ingin berubah jadi baik, darasa itu baru pengantar. Darasa itu mengeja, lihat terjemahan sebagai pengantar. Tapi kalau ingin isinya merubah kita lebih baik, rubah menjadi ta'allama. Khairukum man ta'allama. Apa itu ta'allama? 1 ada ta'nya. 2 ada alima. 3 ada tasydidnya. 3 ini yang kita bahas dengan cepat. Ta,
Dalam ilmu sharaf itu ada beberapa makna. Di antara makna utamanya adalah menunjukkan pada kesungguhan dan keseriusan. Nah, jadi kalau mau ngaji Quran itu mesti sungguh-sungguh, mesti serius, tidak bisa setengah-setengah. Ya, walaupun sekedar membaca, sungguh-sungguh. Kalau kita niatkan sungguh-sungguh, nanti Qurannya datang. Kalau setengah-setengah, pilih-pilih, seenaknya saja, tidak konsisten, susah. Kajian tafsir juga begitu, nanti diuji itu. Ya, mesti ada kesungguhan yang pertama. Yang kedua, ada ilmunya yang dicari, bukan sekedar bacaannya. Apa petunjuk pengetahuan yang ada di dalamnya sebagai pedoman kita berkehidupan. Contoh begini, ya, bedakan ngaji darasan. Ngaji darasan itu ngaji biasa untuk khataman ya, dengan ngaji pengetahuan. Ngaji darasan itu fungsinya menenangkan hati. Salah satunya. Jadi kalau sedang gelisah bu, sedang ada masalah pak, salah satu solusinya ambil wudhu, buka mushaf. Minimal hati akan tenang. Dan yang lebih dahsyat, kadang yang dibuka itu ayatnya sesuai dengan apa yang kita alami. Itu yang luar biasa dari Quran. Ya, itu yang luar biasa tuh. Kalau nggak percaya silakan, ambil wudhu, buka mushaf, buka aja, baca. Saat dibaca itu tiba-tiba air mata mengalir, tenang aja. Walaupun solusi belum datang, tapi hatinya tenang. Nah, jiwa yang tenang itu melahirkan pikiran yang cemerlang. Catat bikin status tuh. Ya, kalau sudah tenang itu muncul solusi pelan-pelan. Itu Quran tuh fungsinya begitu, memberikan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Quran surah 13 ayat 28. Nah, Quran itu disebut zikir di Quran. Jadi kalau kita sedang baca Quran, sedang berzikir. Dari mana ayatnya? Quran surah 15. Ayat berapa? 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Apalagi penghafal itu 4 kali zikir. 4 kali zikir. Dibandingkan dengan yang baca, penghafal itu punya 4 keistimewaan, 4 kemuliaan, 4 kali lipat zikirnya. Karena penghafal Quran disebutkan sebagai yang sedang berzikir 4 kali di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Makanya penghafal Quran yang benar, kalau menghafalnya bagus, naik mobil hafal, mengulang murojaah, jalan murojaah, itu pribadinya semakin tenang. Kata para ulama, kalau orang hafal Quran, ciri khasnya pertama jadi lembut. Kalau hafal hadis, punya hujah yang kuat. Kalau dia paham fikih, dia punya konstruksi logika yang matang. Jadi kalau dia sudah Qurannya bagus, hadisnya bagus, fikihnya, usul fikihnya bagus, nah itu bagus. Cara berfikirnya bagus, logikanya bagus, hujahnya kuat, dan akhlaknya utama. Itu kata Imam Nawawi punya 4 keistimewaan. Di kitab At-Tibyan namanya. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu, wa dhaharat diyanatuhu, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, wa ishtaharat siyanatuhu. Kalau Anda cari guru yang baik 4 kualifikasi, pakar di bidangnya. Yang kedua taat agamanya. Yang ketiga punya ma'rifat pada Allah yang baik sehingga kenal siapa dirinya. Tidak berkata kecuali yang diridhai oleh Allah, tidak mengeluarkan fatwa yang tidak disukai oleh Allah. Yang keempat akhlaknya mulia, pantas ditiru. Nah ini bagian yang awal nih, tak ada kesungguhan di dalamnya. Alima. Nah, kalau tadi darasa itu hanya menenangkan hati, tambahan untuk khatam, menambah pahala. 1 hurufnya berapa? Nah, itu ibu kalau ngitung. Kalau pakai ilmu arud, di bahasa itu ada 4 ilmu terapan, Bu. 1, nahwu. Kedua, sharaf. Ketiga, balaghah. Balaghah bagi 3 lagi. Ya, ma'ani, bayan, badi'. Yang keempat, arud. Arud itu bukan hanya ilmu untuk menyusun syair. Tapi saat yang bersamaan, kita bisa membedakan mana syair, mana Quran, mana hitungan pahalanya. Itu. Sampai di situ, karena saya belajar tuh. Saya nulis kitab di ilmu arud. Ya, saya nulis kitab di ilmu arud. Ya, ini cukup menarik. Misal gini, di arud itu ada 16 rumus. Ini maaf ya, kita urutkan dulu. Ada tawil misalnya. Tawilun lahu dunal bukhuli fadailu fa'ulun mafa'ilun mafa'ilu kifanab min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali. Ada rajas, mustaf'ilun 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 sautu safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghazailun uqayqali qataftuhu min wajhatin min fini hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghara muharwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili wa bayyinun lu'lu'ali qalat lahu hina kadha in radid bil muqali kahatan kakailali tatabuli. Coba ulang tuh ya. Nah, madid ini yang paling populer. Mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu asalnya iramanya irama syair. Irama syair. Nah, yang mau saya katakan gini, kenapa ini saya tampilkan? Bukan ingin menunjukkan saya hafal, bukan. Sebagus-bagusnya irama syair nggak bisa dipakai baca Quran. Langgamnya nggak bisa dipakai karena Quran itu khas. Pakai irama tajwid, nggak bisa dipakai irama syair. Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud apalagi itu, Ubay bin Ka'ab luar biasa. Abdullah bin Mas'ud pernah diminta oleh Nabi bacain Quran saking bagusnya. Sebagus-bagus bacaan sahabat nggak pernah pakai irama syair. Anda pernah nggak misalnya dengar surat Ad-Duha dibaca pakai iramanya madid? Yang tolak al-badru. Wadduha wal-laili idza saja. Nggak ada. Kabur jemaah.
Nah ini untuk membedakan, terapan kaidahnya bagaimana? Jangan pakai bacaan Quran dengan langgam yang aneh-aneh. Jadi tidak perlu ada langgam Sunda, langgam Jawa, langgam ini nggak usah, karena Quran punya langgamnya sendiri, yaitu tajwid. Tajwid itu dahsyatnya, kalau Anda baca panjang pendeknya, keluar algoritma kita pribadi dalam bacaan Quran. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Keluar algoritmanya, ciri khas kita baca itu keluar. Jadi paham, oh ini Ustadz Fulan, oh ini Ibu Fulan, walaupun kelihatan bacaan biasa, tapi iramanya khas. Jadi nggak usah terlampau kreatif yang melahirkan persoalan. Imam Masjid Al-Manar membaca di kesempatan maghrib, irama Maluk Tadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar jemaah. Itu pahamnya tuh begitu. Jadi syair itu nanti unsurnya 4 itu. Ada khayal, imajinasi, ada fasohah, kefasihan, ada uslub gaya. Yang keempat ada musikah, ada musiknya, ada iramanya. Itulah sebabnya ketika Barat mengcopy paste itu, ditarik ke mereka, ditemukan notasi. Jadi apa kemudian? C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, G, A, B, C. Di situ jadi irama nanti, jadi notasi, jadi not balok dan sebagainya. Itu ditarik lagi, jadi musik murni. Itu bedanya tuh dulu. Di framing sama orang, Quran sama dengan musik. Nah itu yang salah tuh. Dosa tuh, sampai di akhirat tuh dihisab tuh. Ya kalau saya sudah abaikan, saya enggak ada. Kalau yang nggak penting tuh abaikan saja. Nggak penting abaikan. Jaga diri kita itu punya musuh satu, jangan ditambah-tambah. Setan tuh udah berat banget itu. Udah berat banget tuh. Dalam tidur masuk, nah ini masuk, nggak usah ditambah-tambah. Yang nggak penting tuh abaikan saja. Kan masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Bertanggung jawab loh. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan. Perbaiki diri kita yang baik. Nah maka dari itu, saya ingin katakan satu untuk mengukur Quran itu benar bagaimana bacaannya. Satu. Jadi nggak benar, jangan baca Quran diiringi musik tertentu, langgam tertentu, itu nggak betul. Saya nggak terlalu suka musik tuh, nggak terlalu suka. Ya bukan berarti menyimpulkan hukum beda dan sebagainya. Saya menghargai hukum, tapi karena kita di Quran frekuensinya beda. Saya jalurnya lebih senang ke Quran. Ya. Nah tapi saya riset tentang itu untuk tahu hukum. Nah yang paling menarik Bapak Ibu tadi bicara pahala. Di ilmu arud tuh begini, yang dibaca itu yang dituliskan. Bukan yang ditulis disimpulkan jumlahnya. Ini alif lam mim. Hurufnya berapa? 3 yang ditulis 1 2 3. Tapi yang dibaca alif, alifun, arut itu begitu. Alifun, alifun itu berapa hurufnya? 3 lagi. Ya, alifun, alifun. Alifnya itu ketika dapat harokat ada hamzahnya. Hamzah berapa huruf? 4 huruf sendiri. Ha, mim, zal, zai dengan ta. Jadi kalau setiap huruf ada 3 huruf lagi, ada 4 huruf lagi, ada sekian huruf lagi. Alif lam mim itu berapa huruf jadinya? Tidak terbatas. Orang yang baca Quran dengan hitungan alif lam mim 30 nih, tulis 30. Tapi orang yang tidak pernah menghitung diberikan pahala tanpa hitungan. Itu yang dimaksud man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Nah, asyru hasanat itu bahasa standar, 10 itu standar. Paling standarnya 10. Itu turunan dari mana? Quran surat 6. Ayat berapa? 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau ke sedekah ayat 261. Surat berapa? Surat kedua. Biasanya dihitungnya 700 kan? Ayat itu belum sempurna karena dipotong di tengah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Cuma sampai sini dipotongnya Ustaz. 1 kali 7 kali 100 700. Enggak diteruskan ayatnya. Kalau diteruskan wallahu yudha'ifu liman yasha. Siapa lima yasha di situ? Yang tidak pernah berhitung. Anda infak Jumatan tuh misalnya di Almanar ada kotak jalan. Itu bukan mobil-mobilan ya. Tak infak tuh. Tak infak. Anda masukkan 1000 dihitung 700. Ah lumayan 700.000. Ditulis 700.000. Tapi bagi yang tidak pernah berhitung, mungkin dikalikannya bisa 1 miliar, 2 miliar, bergantung kadar keikhlasannya. Baca ayatnya lengkapi. Gitu. Nah itu jarang kita ulas. Kenapa? Karena baru darosa, belum ta'allama. Jadi itu menambah keikhlasan sekaligus meningkatkan kualitas iman. Nah, itulah yang Nabi sampaikan. Kalau kajian kita ke Quran ingin membuat kita lebih baik, 1, sungguh-sungguh ngajinya. Yang kedua, keluarkan aspek pengetahuannya. Yang ketiga, ada tasdidnya. Tasdid itu dari kata syiddah. Sesuatu yang nggak mudah. Makanya hurufnya double. Double itu 2 kali lipat motivasinya. Ya, jadi kalau Anda ingin menemukan yang begini, tidak mudah perjuangannya. Apakah Anda kira datang ke sini langsung tiba-tiba datang? Tidak. Nulis waktunya, ada yang nginep, ada yang pengen sab pertama, ada yang dorong, ada yang ini. Butuh perjuangan, Pak. Nyari jodoh aja butuh perjuangan. Masa nyari Allah nggak ada perjuangannya? Ya, itu. Nah, ini bagian pertama. Jadi, tugas Majlis Tabligh apa? Nah, ini saya menyimpulkan ke situ. Tugas Majlis Tabligh harus menyiapkan kadar-kadar ahli Quran yang bisa memahami dengan ilmu dan mengajarkannya. Karena di Muhammadiyah itu dasarnya sederhana di MKCH, Al-Quran dan Sunnah. Gerakannya ada 4, gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, gerakan tanwir. Gerakan Islam namanya harakah Islamiyah. Islamiyah itu ada ya nisbah, ada tak sifat. Taknya membentuk karakter, yaknya nisbat. Jadi semua yang masuk ini di persyarikatan ini mesti punya karakter Islami.
Sudah Islami belum tuh? Bicaranya Islami enggak? Kerjanya Islami enggak? Dakwah, bagaimana nilai Islami itu dipancarkan dalam kehidupan? Tajdid, ada perubahan, nilainya diterapkan dalam kehidupan. Ada hadis di Abu Daud nomor 4291 di sahihnya. Nanti Imam Syakhawi itu punya kitab bagus di halaman 149 itu nanti ada satu hadis dari Abu Hurairah. Ya, innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujadidu laha dinaha. Allah itu akan menyiapkan, mengutus orang-orang pilihan di setiap 100 tahun yang bisa menghadirkan tajdid tentang agama dalam lingkup kehidupannya. Maka ini tugas nih. Dari tajdid di tanwir dipancarkan dalam kehidupan. Maka ini mohon ya dicek nanti, ini kan sepanjang Sidoarjo masuk, nanti ada Surabaya, Jatim nih Ustaz, ini Ustaz Solihin ya, dan kawan-kawan di mana sultannya ini, Sultanul Amin ya, dan Prof Zainuri ya, nanti semuanya. Ini PR nih, sampai ke BDM, PCM, sampai ke ranting semua, coba disiapkan. Kalau yang potensial bacaan Qurannya bagus, mau belajar, mau beasiswa, ya, disiapkan berapa banyak dari sini. Nanti kirim ke Jogja di Tabligh Institute. Nanti kita akan pilih, dimasukkan ke spesialisasi. Yang pengen Quran siapa? Tafsir. Nanti jurusannya kemana? Kalau ke luar negeri kemana nih? Apakah ke Ummul Qura? Apakah ke Al-Azhar? Apakah ke Madinah? Kita siapkan sampai ke situ. Ya, nanti pekan depan ada mufti dari Masjidil Haram datang. Itu sahabat kami tuh, Profesor Muhammad Rabi'ah. Nanti saya datang, saya sudah akan minta kuota beasiswa. Itu beliau ngajar di Ummul Qura. Saya waktu ke sana saya diundang ngisi Stadium Jenderal di Ummul Qura. Waktu itu untuk ngisi kuliah umum. Nah, cuma karena waktunya mesti ke Taif, saya bilang nggak bisa kalau mau datang ke hotel. Ini datang siswa-siswa ke hotel di musola itu. Kita kasih kuliah umum. Ya, kita diundang Pak, saya ngisi. Saya pernah diundang sama pureknya, pembantu rektornya Jamiah Islamiyah Madinah untuk ngisi kuliah umum. Nanti di Al-Azhar kita ketemu juga dengan Syekhul Azhar. Nah, jadi alhamdulillah itu nanti kita kumpulkan. Kita ada 20 negara tuh. Ya, nanti maksudnya apa? Besok-besok insya Allah ada kedatangan. Saya kan meninggal. Dan saya pasti meninggal. Ustaz Rahman meninggal, Ustaz Solihin meninggal. Kita semua meninggal. Mesti ada yang gantikan. Itu sudah pasti, meninggal itu pasti. Bisa Anda duluan, saya belakangan, bisa. Bisa. Atau memang ya sesuai fitrahnya ditukar bisa, saya belakangan Anda duluan ya mungkin. Itu pasti terjadi. Nah, caranya bagaimana melahirkan ulama yang lebih baik lagi. Ya, saya pengen nanti dari Sepajang ada ulamanya, Surabaya ada ulamanya, Tuban ada ulama yang betulan, yang wara, yang thiqah, yang khasyah, yang dekat dengan Allah. Tuh ya. Doa Bu, doa Pak ya, doa. Yang ikhlas itu. Yang ikhlas itu mahal. Mahal ikhlas. Doakan juga saya. Doakan supaya betul dakwah ini, supaya betul, supaya ikhlas, diampuni Allah. Ya, karena gini, yang paling celaka itu maaf, jamaahnya nyari akhirat, ustadznya nyari dunia, itu celaka itu. Celaka itu. Ngajar kayak retorika kali paling benar, kali paling bagus, ternyata dunia isinya itu orang paling pertama dilempar ke neraka itu. Ya, oke, tolong didoakan ya, doakan yang betul. Ini juga ikhlas. Kita di tabligh itu mesti yang pertama kali ikhlas itu. Ikhlas tuh kaidah pertama itu. Nah, abaikan yang macam-macam tuh pasti, kalau mau jadi kiai itu pasti juga ada godaan dan ada tantangan dan macam-macam ya. Itu bagian dari tantangannya. Jadi yang saya challenge begini, nanti insya Allah ini ada beasiswa nih. Ya. Udah dikelola khusus di Majlis Tabligh itu saya minta siapkan untuk mencetak ulama. Jadi kalau di sini dari sekian banyak masa nggak ada satu yang mau jadi ulama tuh. Ya, siapkan mungkin anak bapak, anak ibu dan sebagainya. Ini masih seleksi nih. Mumpung masih seleksi ada S1, ada S2 sampai S3 programnya. Ya. Kalau ada yang anaknya dari kecil dari 3 tahun, 4 tahun boleh masuk sekolah kami. Sekolah saya yang saya buat khusus mencetak ulama. Ya, dari usia 3 tahun sampai S3. Ya, jadi kalau di TK kami sudah 5 juz. SD-nya 30 juz. Nanti di wisuda di Mekah di Madinah baru masuk pesantren. Masuk pesantren tidak boleh bayar, jadi masuknya bawa badan saja. Pakaian pertama nanti diganti semua, jadi ujung kepala sampai ujung kaki, pakaian, seragam, sepatu, sendal, makanan kesukaan itu sudah diberikan. Ya, sampai selesai 6 tahun sampai kuliah di luar, sampai S3. Syaratnya mesti pulang ke daerah masing-masing untuk mendampingi masyarakatnya, mengajar kembali, nah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian terima kasih. Ini jam 8 kita ada proses untuk wisuda program khusus para imam masjid. Jadi ada kuliah khusus menjadi imam masjid. Itu selama 4 tahun. Ini angkatan kelima dan menyebar di seluruh Indonesia. Insya Allah akan diwisuda di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Jadi saya mohon pamit dengan iringan doa mudah-mudahan kita semua dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.